Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu? Semoga kamu baik-baik saja hari ini ya. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Kenalkan aku Sora, semoga channel ini bisa jadi channel favorit kamu. Yang sudah sering datang, terima kasih. Sudah setia untuk selalu nemenin Sora. Jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe ya, ayo ayo ayo, ayo Sora doain. Yang subscribe Sora banyak rezekinya. Nah, hari ini kita mau mulai pembacaan. Ya, tema pembacaan kita hari ini adalah pendapat jujur dia soal kamu. Ya, jadi apa ya? Sora hari ini akan baca ya. Kira-kira apa sih pendapat jujur dia soal kamu ya? Nah, Sora tidak akan menyeting apapun, jadi Sora akan membacakan apa adanya. Jadi Sora sarankan untuk kamu yang mungkin lagi bad mood, atau lagi nggak siap, atau lagi gimana, ya, kamu boleh pause video ini atau nontonnya lain waktu, ya, karena Sora tidak akan tahu apa yang akan keluar nanti, ya. Pasti ada dua sisi, ada hitam dan ada putih, ya. Jadi harus didengarkan dengan open minded, ya. Jadi kalau kamu merasa lagi bad mood, lagi nggak siap, lagi gimana gimana gimana, jangan didengerin daripada marah-marah, nggak happy, apa namanya, nanti ngoceh-ngoceh di kolom komentar, please jangan ya, karena itu akan membuat kenegatifan yang akan malah membuat segala sesuatu jadi makin kurang baik. Ini adalah fun reading ya, jadi anggap aja ini adalah sebuah entertainment dan hiburan, bisa cocok dan bisa enggak juga sama kamu gitu. Jadi jangan baper-baper banget lah ya. Oke, kita mau lihat dulu. Yang pertama adalah pendapat jujur dia soal kamu. Ya, kita akan mulai dulu dengan energi siapakah dia. Soranya akan mengambil garis besar aja dia siapa ya. Yang pertama adalah letter. Orang ini adalah orang yang sering cukup intens mungkin sebelumnya komunikasi sama kamu, sedang berjalan atau pernah intens komunikasi sama kamu, ya. Kalian bisa saja berkenalan melalui chatting awalnya, ya. Kalau yang Sora lihat di sini melalui chatting sih kalau yang Sora lihat ya. Entah itu memang kenalan sendiri, entah itu dikenalin, tapi kedekatan kalian itu banyak dibangun dari bertukar pesan tulisan ya atau chatting gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ada beberapa, mungkin tidak semuanya, tapi bekerja di bidang yang berhubungan dengan legalitas, ya, surat menyurat, administrasi, oke, itu juga bisa, percetakan, surat dan tulisan, ya, yang berhubungan dengan cetakan, tulisan, gitu ya. Yang berikutnya ada energi dari mais. Wah, eh, orangnya ini, ya, orangnya ini senang kalau kerja itu pakai tim grup kalau kerja, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini kalau yang Sora lihat orangnya apa namanya, beberapa mudah stres ya, beberapa mudah merasa anxiety atau terganggu ya. Ada juga di sini yang kalau tiap kali stres itu ada yang sedikit-sedikit suka hobi ngemil atau hobi makan, ada juga yang jadi dia stress eater gitu. Jadi kalau dia lagi stres dia makan gitu ya, ada beberapa yang seperti itu. Dan juga kalau yang Sora lihat di sini, apa namanya, orangnya kadang-kadang kelihatan gampang nervous gitu ya. Gampang nervous, gampang gugup gitu ya. Yang berikutnya ada rider ya. Orang ini juga kalau Sora lihat ya, orang yang cukup apa ya kalau Sora lihat ya. Orang yang cukup aktif gitu ya, mobilitasnya juga dalam sehari-hari cukup tinggi kalau Sora lihat ya. Dan kalau dia udah mulai stres, dia mulai sumpek gitu ya, dia akan apa namanya, dia akan coba jalan-jalan, cari udara segar kalau Sora lihat di sini ya. Orangnya di sini kalau yang Sora lihat juga sama ya, kalau dia suntuk dia akan pergi keluar gitu ya, atau ketika dia sedang mengalami kayak chattingan sama kamu atau komunikasi sama kamu lagi intens dan bikin dia stres, dia akan pergi dan menghindar dulu dari kamu. Tipenya seperti itu ya. Jadi kalau dia merasa dia stres, dia akan tipenya menghindar atau menarik diri ya. Pekerjaan juga ada yang bekerja di bidang berhubungan dengan kurir ya, transportasi itu juga ada ya. Cross. Orang ini punya apa namanya, punya banyak beban ya, dan dia sering sekali cerita sama kamu, curhat sama kamu soal masalah, beban-beban dan masalah-masalah yang dia sedang hadapi ya. Jadi orang ini orang yang suka cerita soal sama kamu soal masalah, beban-beban yang harus dia tanggung. Kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak ada yang sering curhat gitu ya. Kamu sering dijadikan tempat curhat sama dia. Dan ada fish. Ya. Nah, orang ini punya beban apa? Nah, beberapa dari mereka memang mengalami beban finansial. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Mengalami ada beberapa yang punya beban finansial, mungkin ada cicilan, mungkin ada hutang, ada biaya-biaya yang harus dibayar dan sebagainya dan sebagainya. Orang ini juga adalah seorang jiwa yang bebas. Jadi dia senang kalau ada jiwa yang bebas, dia senang kalau
tidak terlalu banyak aturan ya. Jadi dia orangnya senengnya tuh kayak open gitu loh. Jadi dia nggak senang terlalu di apa ya bahasa Soraya. Kalau terlalu dikekang, cie. Oke, kita akan coba lihat di sini ya. Kita akan coba lihat di sini. Siapakah kamu ciri-cirinya? Tadi itu ciri-cirinya dia. Kita akan coba ke ciri-cirinya kamu. Ya, kita akan coba lihat ciri-ciri kamu. Secara garis besar aja ya. Yuk. Atau bisa vice versa loh ya. Ingat. Yang pertama adalah Clover ya. Kamu orang yang happy, orang yang senang bersyukur sama hal-hal kecil. Kalau Sora lihat di sini ada yang secara tampilan juga manis, menarik gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini orang yang pintar untuk mencari potensi dan keberuntungan. Jadi kapan kamu tahu celahnya untuk masuk gitu loh ya, memaksimalkan hal-hal yang ada di dalam diri kamu berdasarkan situasi dan keadaan yang bisa membawa keuntungan untuk diri kamu ya. Jadi bukan oportunis itu nggak selalu negatif ya, tapi artinya orang ini memang pintar untuk melihat kesempatan gitu loh ya, gitu. Dan beberapa dari kalian adalah orang yang senantiasa selalu beruntung. Bear, ya. Di sini kalau yang Sora lihat ada yang di sini bersikap protektif, bersikap pelindung orangnya, ada yang bersifat kebapaan atau keibuan. Ada beberapa yang tidak semuanya ya, ada beberapa yang memiliki badan postur yang mungkin agak besar gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Di sini juga Sora lihat orang yang selalu berusaha menjaga, menjadi orang yang berusaha kalau ada apa-apa juga jadi ngalah ya. Kamu jadi orang yang selalu berusaha jadi bigger person. Di sini juga mengindikasikan kamu pintar untuk menyimpan uang sedikit-sedikit kamu kumpulin gitu ya. Child ya. Nah, di sini ada beberapa, tidak semua, balik lagi tidak semua, ada beberapa yang mungkin di sini adalah kalian ada yang sudah punya anak ya. Entah itu memang posisinya single parent atau masih berpasangan dan menikah, tapi di sini ada beberapa yang sudah punya anak kalian ya. Atau di sini memang ada sosok-sosok yang menyukai anak kecil gitu ya. Jadi kamu kalau ketemu anak kecil tuh maunya ngayomin. Mungkin kalau Sora aku belum nikah, aku masih single. Iya gitu ya. Kalau kamu masih single, kamu juga bisa saja sosok-sosok yang suka mengayomi anak kecil gitu loh ya. Kalau ada anak-anak yang lebih kecil tuh kamu suka bimbing mereka, ngayomin keponakan, tetangga, anaknya temen kayak gitu-gitu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Beberapa dari kalian masih berusia yang cukup muda juga bisa, oke? Yang berikutnya ada energi dari stars ya. Nah, kamu orang yang penuh optimisme dan harapan ya kalau yang Sora lihat ya. Dari awal kamu berusia muda kamu selalu diajarkan untuk selalu optimis, positif gitu ya. Mengejar mimpi dan harapan kalau yang Sora lihat di sini, dan ada beberapa dari kalian yang cukup boleh dibilang cukup tenar ya dalam lingkungan kamu. Jadi cukup banyak orang yang tahu, networking kamu juga mungkin luas, teman-teman kamu banyak. Dan di sini ada Dog. Wah, kamu dikenal sebagai seseorang yang setia, ya, seseorang yang pegang omongannya, gitu ya. Orang yang akan menyupport gitu. Kamu akan berusaha menjadi orang yang menyupport lingkungan kamu. Kalau Sora lihat di sini, ya. Dan bersahabat. Nah, oke, ini kartu isinya macam-macam ya. Jadi kita akan coba lihat pandangan jujur dia ke kamu. Kita hari ini hanya akan fokus soal pandangan dia ya. Jadi kita tidak akan membaca aspek lain, kita hanya akan fokus sama pandangan jujur dia soal kamu. Yang pertama, kita akan baca energi apa adanya. Ada broken heart. Ya. Di sini kalau yang Sora lihat, menurut dia ya, di sini ada energi dari Gemini. Ya, kamu ada orang yang terkadang bisa kelihatan gloomy. Ya, gloomy itu mendung. Kadang-kadang kamu terlihat murung untuk dia gitu ya. Jadi kamu tuh orang yang bisa kayak kelihatan sekali mood kamu kalau kamu lagi kurang happy. Ya, kan ada orang yang pandai untuk menyembunyikan perasaan dia. Gitu ya. Kalau kamu di sini terlihat sebagai orang yang kalau kamu ada perasaan apa, itu akan langsung kelihatan dari ekspresi kamu. Ya. Dan di sini menurut dia ya, ada beberapa dari kalian yang juga cenderung punya kayak orangnya gampang kadang-kadang tuh kalau udah lagi ada masalah gitu ya, kalau lagi sedih tuh down banget gitu, langsung kayak nggak semangat gitu loh kalau lagi ada masalah gitu ya. Dan di sini dia menyadari bahwa beberapa dari kalian juga ya ada yang
punya masalah dengan broken heart. Artinya ada yang punya masalah secara emosional, pernah disakiti, pernah terluka gitu loh ya. Sehingga kayak menjadi lebih sensitif perasaannya, lebih lebih gampang untuk emosional menurut dia, lebih gampang untuk tersakiti. Karena punya latar belakang pernah disakitin. Jadi lebih sensitif. Itu di pandangan dia gitu ya. Jadi dia merasa masih ada emotional pain yang belum terrilis ya. Oke, yang berikutnya ada dari energi Leo. Nah, tapi dia juga melihat diri kamu sebagai orang yang kreatif. Ya, lihat di angkanya langsung keluar 3. 3 adalah ngomongin soal kolaborasi ya. Jadi, kamu orang yang di matanya dia, kamu orang yang penuh dengan kreativitas. Ya, kamu punya ide yang banyak sebenarnya gitu loh ya. Kamu juga orang yang bisa memberikan inspirasi gitu ya. Kenapa? Karena kamu bisa kayak inovasi, memulai hal-hal baru, ide-ide baru gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu tuh kayak bisa ya udah gitu loh. Kalau ada ide sesuatu, kamu akan berusaha mau jadi beda, kamu akan jadi orang yang berinovasi. Ya, kamu tidak mau ngikutin orang lain begitu-begitu aja, kamu ingin menjadi sesuatu yang berbeda dalam berkarya, dalam penampilan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, seorang pionir lah kalau Sora lihat. Ada energi dari Leo. Yang berikutnya ada Libra. Wow. Ya. Kamu orang yang di mata dia, pendapat dia, kamu orang yang mengatakan truth, kejujuran. Ya. Kamu orangnya saklek di sini. By the book, artinya orang itu saklek ngikutin aturan, ngikutin apa yang sudah semestinya. Jadi dia orangnya saklek nih kamu sama peraturan. Ya. Kamu orang yang juga justice, orang yang adil. Ya, kamu adil, saklek, ikutin aturan main, fair gitu ya. Kalau ada apa-apa, kamu orangnya adalah orang yang seimbang. Ya, Libra juga sering sekali dilambangkan dengan keseimbangan ya, lambangnya kan timbangan ya. Kamu punya banyak pertimbangan juga di mata dia. Jadi kamu tuh kayak di matanya dia, kamu tuh kayak orangnya tuh kayak enggak apa ya, kalau nggak mau belok-belok, kalau nggak sesuai aturan gitu. Yang semestinya gimana sih? Seharusnya gimana gitu. Jadi nggak apa, kakunya di sini lebih ke arah kaku yang harus ngikutin aturan, harus ngikutin SOP gitu loh ya. Sesuai hukumnya gimana. Nah, ini membuat kamu di mata dia juga menjadi orang yang punya integritas. Ya, apa yang kamu pikirin akan kamu sampein dan akan kamu lakuin sesuai dengan pikiran kamu, perkataan kamu. Integritas orangnya, ya gitu kan. Jadi tetap pegang omongan gitu loh. Nah, orang yang adil, fair gitu ya orangnya ya. Terus berikutnya ya, ada energi dari Scorpio. Wow. Menurut dia, kamu adalah sosok yang sensual. Ya, ini ngomongin bedroom, urusan kamar gitu ya. Menurut dia, kamu juga adalah orang yang sensual. Ya, secara intimasi atau secara seksual, ini macam-macam. Intimasi itu macam-macam. Bisa memang cuman benar-benar sampai ke arah intimate dan seksualitis gitu ya, atau hanya sekedar intimate physical touch. Tapi di sini kalau Sora lihat dia, menurut dia kamu memuaskan atau kamu punya sex appeal yang cukup untuk memenuhi gairahnya dia kalau yang Sora lihat ya. Dan tapi di sini juga menginginkan kalau kamu adalah seorang yang sering kepingin sendiri gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu yang menurut dia kamu akan menarik diri dan kepingin sendiri. Jadi kamu kadang-kadang bisa jadi orang yang harus dikasih me time gitu, dikasih waktu alone time. Nggak bisa kalau terus-terusan dipepet, dikejar mulu gitu loh. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, ini bonus aja. Di sini ada kata-kata love affair. Love affair. Jadi beberapa dari kalian, tidak semua ya, punya hubungan yang love affair ya. Jadi hubungan affair, hubungannya orang ketiga kayak gitu loh. Nah, di sini ada energi dari Scorpio. Ya, jadi memang dari pengetahuan astrologi yang Sora tahu, Scorpio itu memang konon kalau menjadi partner seksualitas itu adalah salah satu yang terbaik dari 12 zodiak. Katanya begitu ya, dari yang Sora pernah baca dan Sora ketahui, Sora pelajari seperti itu. Jadi mungkin para Scorpio, apakah benar Anda performanya
keren di kamar gitu ya. Jadi sini ada hubungan perselingkuhan, affair itu ya. Oke. Yang berikutnya. Oh, ini. Nanti Sora akan keluarin ini juga. Cat ya. Wow, Scorpio lagi ya. Di sini kamu adalah orang yang kalau Sora lihat ya, kadang-kadang bisa kelihatan cool, kadang-kadang kelihatan cuek di mata dia gitu ya. Jadi kayak tenang, ada yang beberapa tenang, ada beberapa yang kelihatan cool atau cuek di mata dia. Jadi kalau kayak udah nggak tertarik, kamu akan yang kayak ya udah nggak peduli gitu loh. Ibaratnya seperti kayak nggak pedulian gitu loh. Jadi nggak mau terlalu ngurusin apa yang kamu nggak tertarik, kamu nggak mau peduli gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau kamu nggak tertarik sama hal itu atau itu bukan urusan kamu lebih kayak yang ya udah gitu, aku nggak peduli, terserah aja, terserah lu mau ngapain, terserah, kayak cuek gitu loh. Cueknya tuh tapi di sini bukan cuek nggak peduli ya, tapi lebih ke dibilang nggak peduli ya nggak peduli juga sih, tapi lu bukannya karena negatif karena mau jahat sama orang, bukan, paham nggak? Tapi lebih kepada ya kayak itu urusan kamu gitu, urusan tiap orang tuh urusin aja urusan masing-masing kayak gitu loh. Apalagi kalau kamu nggak ada urusannya gitu, kamu akan kayak kayaknya itu nggak urusan gue deh gitu. Jadi nggak mau kepo gitu di matanya dia. Oke, di sini ada energi dari Capricorn ya. Nah, di sini kamu adalah di mata pendapat dia kamu adalah orang yang disiplin. Ya. Nah, disiplin ini membuat kamu itu kalau mau kerja atau kamu sedang lagi kerja, kamu sangat amat fokus sama pekerjaan kamu. Pokoknya kalau sudah lagi kerja, kamu tipe yang jangan diganggu kalau lagi kerja. Ya. Kalau kamu udah lagi kerja, apalagi kerjaannya lagi harus fokus, harus sampai selesai, ada deadline dan sebagainya, ya kamu akan lebih kayak jangan ganggu aku, kamu fokus banget. Dan kamu kalau kerja, kamu berusaha mencari pekerjaan caranya seefisien mungkin, gimana sih caranya gitu loh. Biar waktu itu bisa efisien, tenaga lebih bisa efisien kalau Sora lihat ya gitu loh. Dan kamu juga di sini ada beberapa yang punya apa namanya authority. Authority tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kadang-kadang tuh ada beberapa kata-kata bahasa Inggris yang kayak kalau di bahasa Indonesiain tuh Sora kadang harus mikir gitu ya, atau cari bahasa Indonesianya. Authority itu otoritas. Kamu orang yang punya otoritas. Jadi kalau misalnya kayak udah kasih orang perintah gitu ya, kamu akan kayak punya aura sendiri gitu loh. Kepemimpinannya ada lah ya. Terus di sini ada energi dari Cancer ya. Kamu orang yang sangat suportif, sangat suportif ya. Dan kamu juga orang yang punya, ini ada hubungannya sama star tadi, kamu punya banyak networking ya. Kamu punya banyak kenalan kamu luas, kamu juga punya orang-orang yang bisa bantu kamu, bisa support kamu mungkin dalam kerjaan gitu loh ya. Jadi kayak kamu tuh orang yang sosialis juga, mungkin ada yang punya banyak temen, banyak support system juga gitu ya. Ada juga mungkin beberapa yang di mata dia nih sosialita banget nih, terkenal gitu ya dalam lingkungannya gitu. Di sini ada Cancer ya kalau yang Sora lihat. Ada Scorpio lagi. Wow, Scorpio, Anda sangat mendominasi. Menurut dia kamu punya intuisi yang sangat baik. Ya, kamu punya insting yang sangat baik. Beberapa di sini kalian memang punya sixth sense atau punya kepekaan tersendiri. Ya, jadi dia tuh kadang-kadang sering ngerasa kayak kamu bisa nerawang dia dalam tanda kutip. Ketika ada sesuatu yang gak beres, ketika ada apa atau ada apa, kamu akan bisa kayak tahu gitu loh. Kayak ada insting kamu yang bilang kayak kayaknya ada sesuatu nih gitu ya. Kalau kamu punya pikiran tertentu, itu kebanyakan pikiran kamu selalu benar gitu. Kebanyakan. Ya. Kita akan lihat lagi ada energi dari fine print ya. Di sini juga ada energi dari Virgo ya. Kamu adalah orang yang kalau Sora lihat di matanya dia juga adalah orang yang sangat detail ya. Sangat detail banget sehingga ya kalau yang Sora lihat di sini bukan cuma detail, dia bisa melihat kamu itu sebagai orang yang benar-benar detail itu sampai seperti inspeksi. Nah, jadi inspeksi ini bisa dua pengertian nih ya. Di satu sisi tuh kamu sangat
detail banget gitu ya. Tapi terkadang gitu ya, kamu ketika kamu nanya orang atau kamu cari tahu sesuatu gitu ya, kamu seperti kadang-kadang ngerasa seperti orang dia tuh ngerasa kamu tuh kadang-kadang seperti mengapa ya, kayak memojokkan dia banget gitu, kayak dia tuh digali banget gitu. Jadi dia kadang-kadang serba ngerasa kayak serba salah gitu loh, kayak saking kamu detailnya gitu ya, mungkin menanyakan atau mencari tahu gitu ya, kamu tuh investigatif ya, bahasa kerennya kayak detektif gitu ya. Jadi kadang-kadang hal ini positif tuh, positif gitu, kamu bisa lihat hal-hal dengan detail, tapi di satu sisi bisa buat dia kadang-kadang ngerasa nggak nyaman ya, karena dia merasa kayak aku kenapa seperti seperti kriminal yang sedang dicari tahu gitu kan ya, bukti-bukti kejahatannya ya, kayak gitulah kira-kira ya. Dan di sini ada energi dari Pisces ya. Nah di sini kalau yang Sora lihat ada energi dari baggage dari Pisces ya. Jadi dia melihat kamu itu, dia merasa masih ada beban-beban yang kamu bawa ya, masih ada, kamu tuh seperti nggak santai atau kurang santai. Jadi kamu seperti, dia merasa kamu menjalankan hubungan dekat sama kamu atau gimana gitu ya. Dia merasa seperti kamu tuh kayak ada bebannya. Mungkin antara kamu serius, ada juga di sini yang dia ngerasa kamu itu seperti selalu takut akan perpisahan atau takut ditinggal. Hal ini bikin dia kurang nyaman kalau suara di sini, karena dia merasa kayak eh, energinya tuh kadang-kadang jadi berat gitu. Karena sikap kamu tanpa sadar menunjukkan gelagat atau menunjukkan perilaku kalau kamu seperti takut ditinggal, takut dikhianatin, takut perpisahan gitu loh. Jadi dia ngerasa seperti kayak ikutan ke pressure gitu loh. Dengan segala mungkin ada beberapa dari kalian yang kecenderungan anxiety, cenderungnya banyak worry, khawatir. Nah, ketika kamu sudah khawatir, nah investigatif kamu keluar deh gitu kan, mulai nanyain dia, mulai kayak, kamu gak balas chatting aku kemana? Gitu-gitu loh. Jadi mulai, nah ketika kamu sudah mulai ngerasa ketakutan dan kamu mulai ngerasa overthinking atau negative thinkingnya datang, kamu tanpa sadar akan interrogatif dia secara detail, itu yang bisa membuat dia merasa tidak nyaman. Gitu loh. Kalau yang terlihat di kartunya Sora ya, kita akan coba lihat di sini kira-kira seperti itu. Mungkin kita akan coba satu lagi aja lah ya, Sora bonusin, harusnya cuma 10 tapi nggak apa-apa, satu lagi. Ada White Rabbit. Nah di sini dia juga melihat kamu adalah sosok yang curious, sosok yang serba mau tahu ya. Ada Sagittarius di sini ya, kamu tuh orang yang serba mau tahu gitu ya. Terus habis itu kayak kamu tuh nah ketika kamu mau tahu tadi gitu ya, kamu akan sampai ke lubang-lubangnya seperti ke dalam lubangnya kelinci, kayak di filmnya Alice in the Wonderland gitu. Kamu akan lihat ke dalam nih, berhubungan sama fine print ini ya. Jadi kayak kamu akan mencari tahu gitu loh ya, sampai kamu benar-benar tahu. Dan di sini kalau Sora lihat banyak dari mereka yang melihat kamu sedang proses menuju spiritual awakening ya, proses yang untuk lebih kayak berproses lah. Dia merasakan kok kalau kamu sedang proses spiritual awakening, menjadi lebih sedang proses kalau Sora lihat di sini ya. Kayak sedang working out sama diri kamu untuk jadi lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu. Wow, tebarannya dikit tapi ngocehnya panjang. Sora tidak akan keluarkan lagi astrologinya karena astrologinya sudah keluar semua tadi kan, sudah Sora bacain. Kita akan coba lihat di sini alfabetnya. Alfabet ini bisa alfabet kamu, alfabet dia ya. Oke. CUITAN PSLGU YHGX dikit lagi ya, WSR. Dicek nama tengah, nama belakang kamu. Ini tadi untuk astrologinya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa membantu kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Dan kalau kamu mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @Sora_tarot di Instagram.
berbayar ya. Siap-siap buat tahun 2023 juga boleh. Oke, untuk kamu yang pengen donasi bantu Sora untuk beli kopi atau beli kue supaya Sora semangat, readingnya atau buat beli kartu, silahkan donasi ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. I love you as always. Bye-bye.